Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wallahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Nusantara. Kali ini akan membahas terkait power of spirit. Jadi kekuatan dimensi spirit. Pasca lengsernya atau pasca selesainya kerajaan Pajang atau Kangjeng Sultan Hadiwijaya, itu legitimasi spirit, legitimasi bukan spirit ya. Itu legitimasi kerajaan itu beralih ke selatan. Maka tidak heran dalam cerita-cerita lisan atau dalam kisah-kisah lisan masyarakat Jawa, itu raja-raja di Jawa, terutama Kasultanan maupun Kasunanan, itu selalu ada kisah pernikahan dengan Ratu Pantai Selatan. Jadi legitimasinya dari spirit berubah ke metafisik gitu. Pada saat Kanjeng Sultan Hadiwijaya itu legitimasinya langsung melewati, maksudnya dari langit melalui Kanjeng Sunan Kalijaga, Kanjeng Sunan Kalijaga. Pasca Sultan Hadiwijaya turun, itu legitimasinya berubah dari spirit ke metafisik. Nah, semenjak itulah kerusakan dimulai. Jadi semenjak itu kerusakan tatanan moral dimulai. Karena sudah saya sampaikan dalam video sebelumnya bahwasanya ketika seseorang bermitra dalam dunia metafisik terkait dengan dimensi siluman ataupun jin atau setan bahkan iblis, maka itu terlalu banyak kepentingan mereka untuk merusak. Jin berkepentingan untuk mencari pahala, dan setan memang tugasnya untuk berkompetisi dan juga merusak manusia. Sehingga ketika siapapun yang berkompetisi atau bermitra, ketika bermitra dengan dunia metafisik, maka yang terjadi adalah kerusakan seperti saat ini. Contoh kerusakan saat ini apa? Yang pertama, saat ini dunia atau tingkat moralitas itu sangat rendah. Kesadaran tentang moral itu sangat rendah. Contoh realnya beginilah, sederhananya begini. Penghormatan manusia terhadap manusia lain itu hampir sangat atau ada di titik nadir. Bagaimana bisa manusia membunuh manusia hanya untuk hal yang sepele? Bagaimana manusia bisa merusak manusia dalam hal yang sepele? Jadi karena alasan yang tidak masuk akal, untuk uang 100.000, 1 juta bisa menghilangkan nyawa manusia, tidak masuk akal, hanya karena tersinggung bisa membunuh. Ini berarti tingkat moralitasnya sudah sangat rendah. Nah, kerjasama makhluk manusia dengan Ratu Pantai Selatan itu sudah berakhir. Saya tegaskan sudah berakhir. Jadi beberapa waktu yang lalu dalam video saya yang keberapa ya, 200-an lah, itu sudah saya kupas tentang kebejatan Ratu Pantai Selatan. Nah, kemudian karena Ratu Pantai Selatan memberikan klarifikasi dan konfirmasi bahwasanya dia sudah membaik, sudah solehah lah intinya begitu, maka saya angkat kembali videonya dengan judul Kesolehan Ratu Pantai Selatan. Tapi kemudian karena memang karakter dan tipikal makhluk itu seperti itu, berkhianat lagi. Beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan terkait dengan adanya pertempuran di biometafisika di Laut India bagian selatan. Di India bagian selatan di atas laut. Itu dia terlibat di situ. Nah, karena ingkar janji terhadap komitmen kesolehan terhadap hajat langit, maka saat ini di kerajaan Ratu Pantai Selatan itu tidak ada. Jadi saya bisa pastikan di selatan tidak ada Ratu Pantai Selatan. Nyai Roro Kidul sudah dicabut
kemana, dicabutnya, naik, ditarik ke dimensi langit 5. Jadi ada dua orang, dua orang lah ya biar mudah. Ada dua orang yang ditarik ke dimensi langit 5 pasca perang di Laut India itu. Yang satu dari Laut Selatan ditarik ke langit 5, yang satu dari langit 9 ditarik ke langit 5. Dua-duanya dianggap Gusti berkhianat terhadap hajat langit. Nah, oleh karena sekarang di Laut Selatan itu, di Laut Selatan saat ini itu tidak ada rajanya sebenarnya. Jadi maksudnya yang memimpin ada, sudah dimodifikasi karena ada yang supervisi dari Ratu Langit Selatan. Sudah saya bahas di video Ratu Langit Selatan. Nah, tapi Nyai Roro Kidul atau Ratu Balkisnya sudah tidak ada. Saya berani pastikan sudah tidak ada. Dia sudah ditarik ke langit 5. Nah, oleh karena itu ketika unsur spirit atau unsur metafisik, ini bukan spirit tapi unsur metafisik yang sebenarnya sangat berpengaruh terhadap manusia sudah dicabut, sudah diselesaikan, maka nanti manusia itu akan membaik dengan sendirinya walaupun memang membutuhkan atau memerlukan waktu. Jadi metafisika itu sangat berpengaruh terhadap perilaku manusia. Dari amarahnya, dari cara berpikirnya itu sangat besar pengaruhnya. Disadari ataupun tidak, malaikat itu mengunci kita dari aspek berpikir. Disadari atau tidak, setan itu terus mendorong kita dari aspek lawamah atau dari aspek nafsu. Begitupun dengan jin. Jadi kerusakan kemitraan semua dengan metafisik itu merusak. Seperti halnya kemitraan terkait kesaktian. Nanti ke depan itu orang-orang sakti tidak ada. Orang-orang sakti bukan tidak ada ya, pasti ada lah karena untuk sampel. Tetapi sangat berkurang dan bisa terlihat gitu loh. Maksudnya eksistensinya itu terlihat jelas, tetapi tidak bisa berbuat banyak karena dia hanya komunitas kecil untuk dijadikan sebagai sampling. Kalau ada yang bertanya seperti apa sihir, maka ada contohnya gitu. Itu. Nah, oleh karena itu, ke depan nanti ketika penataan manusia sudah selesai karena unsur anasir-anasir metafisiknya sudah dibersihkan, sekarang semua makhluk sudah berada dalam koridor masing-masing. Oleh karena itu saya berharap saudaraku semua sudah tidak usah bermitra dengan metafisik karena itu berbahaya. Tetapi memang walau benar juga memang benar kalau kita ingin menembus dunia spirit itu melewati situ, melewati metafisik. Tetapi maksudnya jangan terlena di situ. Dari kasakten harus naik ke kajaten. Nanti ke depan ketika anasir-anasir negatif ini sudah dihapuskan, sudah ditata di koridor masing-masing, maka nanti hajat langit ini mengarah kepada kesempurnaan dunianya. Jadi dunia seperti surga. Alam sekarang sudah mulai bereaksi terhadap banyak hal. Alam sekarang sudah disabdo, sudah diperintahkan untuk untuk berkembang atau untuk eksis sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan keindahan dan kepatutannya. Gitu. Jadi ke depan alam, benda mati, tumbuhan, hewan, semua menjadi sinergi, semua menjadi pelaku-pelaku dari hajat langit itu. Ke depan seperti itu, tidak hanya manusia, termasuk iblis, termasuk setan, termasuk jin, dalam koridornya masing-masing akan patuh terhadap peraturan itu. Itu karena sebagai bentuk dari kepatuhan kepada Allah dalam koridor masing-masing. Manusia memiliki nilai dalam koridornya, setan tidak memiliki nilai dalam kebejatannya, iblis pun demikian. Itu terkait dengan power. Jadi bagaimana efeknya sebenarnya power metafisik itu. Jadi efeknya itu adalah setiap pemimpin, setiap tokoh yang terlibat dengan dunia metafisik, maka kepemimpinannya rusak. Itu saja sebenarnya. Jadi sangat berbahaya ketika ada pemimpin yang bermitra dengan metafisik, dengan jin, dengan kesaktian, dengan keris atau apapun itu.
Ketika seseorang ingin menjadi pemimpin, ingin menjadi wakil rakyat dan sebagainya, kemudian bermitra dengan hal seperti itu, maka dirinya rusak dan dia juga bisa merusak orang lain. Pada akhirnya, kepemimpinannya itu menjadi tidak bermanfaat. Semua kekayaan, semua potensi dijadikan untuk kemanfaat, dijadikan untuk hal-hal yang tidak produktif, bahkan menjadi negatif. Banyak kejadian uang dikorupsi kemudian dipakai untuk foya-foya. Itu fakta seperti itu. Gitu. Jadi saat ini saya berani pastikan bahwasanya karena memang sudah waktunya, Ratu Selatan sudah diangkat ke langit 5, sehingga kemitraan itu bisa dikurangi atau bahkan bisa dihapuskan. Kemitraan antara manusia dengan siluman, dengan jin. Jadi jangan heran jika nanti keris yang Anda miliki atau ilmu yang Anda miliki tiba-tiba hilang karena sudah ditarik. Maka segeralah berlindung kepada Allah, tingkatkan iman dan amal soleh. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.